Ya, bertemu lagi dengan saya, Kak Ratna, pengajar ekonomi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persiapan US1 ya, persiapan US1 ekonomi ya, materi ekonomi. Bisa dilihat di modulnya masing-masing. Ini ada 40 nomor ya, yang akan kita bahas mulai dari nomor 1 tentang ekonomi, kemudian nanti diakhiri dengan bahasan tentang akuntansi ya. Kita mulai saja dengan nomor 1 ya. Nomor 1 ini di sini kita baca soalnya ya. Setiap tahun ajaran baru, permintaan seragam sekolah dari pelanggan meningkat jika dibandingkan pada hari biasa. Dari peningkatan permintaan seragam sekolah tersebut, usaha Ibu Suci sering mengalami penundaan produksi seragam sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja yang terampil ya. Cara mengatasi masalah yang dihadapi Ibu Suci adalah, nah jadi di sini perlu digarisbawahi adalah kalimat ini. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja terampil ya. Jadi masalahnya si Ibu Suci ini adalah tenaga kerjanya kurang terampil sehingga produksinya sering tertunda ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah yang option B, yaitu melatih tenaga kerja yang ada menjadi tenaga kerja terampil ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang option B ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bapak Darmawan telah 7 tahun bekerja pada perusahaan dengan penghasilan 4,5 juta per bulan ya. Kemudian setiap bulan Bapak Darmawan selalu menyisihkan penghasilannya untuk ditabung sebagai bekal membuka usaha. Setelah dianalisis, ada 2 jenis usaha yang dipertimbangkan ya, yaitu jadi yang pertama dia punya pilihan alternatif usaha ketika nanti dia sudah tidak bekerja lagi ya. Yang pertama membuka ayam cepat saji ya. Yang kedua membuka usaha fotokopian dan jilid ya. Nah, si ayam cepat saji ini struktur biayanya adalah yang pertama 1.500.000 untuk biaya sewa kios ya. Kemudian 3.500.000 biaya operasional per bulannya. Ya. Nah, kemudian kalau keuntungannya dari usaha cepat saji adalah 7 juta 1 bulan ya. Yang kedua adalah usaha fotokopian. Di sini biaya yang dikeluarkan setiap bulannya adalah biaya mencicil mesin fotokopi 1.250.000, kemudian perlengkapan fotokopi ya setiap bulannya adalah 3 juta. Nah, tapi labanya yang diperkirakan nanti didapat adalah 6.500.000. Kita lihat di soal. Apabila Bapak Darmawan memilih untuk membuka usaha fotokopi dan jilid, jadi yang dipilih sama dia yang ini nih, sama Bapak Darmawan ya, usaha fotokopi dan jilid ya. Nah, maka besar biaya peluang dan biaya sehari-hari yang timbul sebesar, nah kita lihat ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya biaya peluang adalah biaya atau kesempatan yang hilang akibat kita memilih pilihan yang lain ya. Jadi di sini ada 2 kesempatan yang bisa diperoleh sama Bapak Darmawan. Yang pertama, kesempatan mendapatkan keuntungan 7 juta dari usaha ayam cepat saji ya. Yang kedua mendapatkan keuntungan 6.500.000 dari usaha fotokopi ya. Nah, kalau Pak Darmawan memilih usaha fotokopi sebagai pilihan alternatif usahanya ya, sebagai pilihan usahanya, maka Bapak Darmawan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan 7 juta dari usaha ayam cepat saji. Nah, yang 7 juta inilah yang disebut opportunity cost ya. Ini yang namanya opportunity cost ya. Jadi kalau ditanya besarnya opportunity cost Pak Darmawan adalah pilihan yang tidak berhasil diraih ya. Dalam hal ini adalah yang 7 juta. Kalau misalnya pilihannya ada 2 Kak, ada 7 juta dan ada 5 juta, yang mana yang opportunity cost? Dijumlahkan atau enggak? Ya, tidak usah dijumlahkan, pilih saja yang terbanyak. Ya, jadi kalau ada pilihannya, misalnya di sini ada 3 pilihan ya, 7 juta, 6.500.000 dan 5 juta. Yang dipilih yang 6.500.000 berarti opportunity cost-nya tetap yang 7 juta. Karena 7 juta lebih besar daripada yang 5 juta ya. Jadi opportunity cost itu alternatif terbaik yang tidak berhasil diraih. Nah, kedua yang ditanya di sini adalah berapa biaya sehari-hari. Nah, kalau biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pak Darmawan ya. Jadi karena dia memilih usaha fotokopi, maka biaya sehari-harinya adalah sebesar ini. Nah, ini yang disebut dengan biaya sehari-hari karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk operasional
ayam cepat saji dan sewa tempat untuk ayam cepat saji karena dia tidak memilih alternatif usaha itu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang option D ya. Option D di mana opportunity cost-nya adalah 7 juta, kemudian biaya sehari-harinya 4.250 ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah option D ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya, semakin banyak online shop yang tersedia, tentu semakin mempersempit target pasar ya. Hal ini disebabkan ketatnya persaingan yang menjadi kendala bagi para pengusaha online shop, khususnya para pengusaha yang kurang serius dalam menjalani usaha ya. Berdasarkan ilustrasi masalah pokok ekonomi modern di atas ya, maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah, kalau yang namanya masalah pokok ekonomi itu berkaitan dengan ya nomor 3 ya, dengan pertanyaan what, kemudian how, dan for whom ya. Nah ini lebih dekat dengan karena di sini ada kata persaingan yang ketat ya, jadi banyak banget alternatif barang yang diperjualbelikan ya, sehingga kalau kita mau bisa bersaing di online shop yang persaingannya sangat ketat seperti ini, kita harus memiliki produk yang barangnya unik ya, tren ya yang sedang diminati dan juga memikat pasar ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk bisa bersaing di online shop yang sangat ketat persaingannya ya. Jadi nomor 3 option jawaban yang tepat adalah yang B ya. Nomor 3 ya. Kemudian kita ke nomor 4. Berikut ini masalah kelangkaan yang dihadapi masyarakat. Kita baca satu persatu ya. 1. Kerusakan dan pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah pabrik. Yaitu masalah yang pertama. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pertanian secara berlebihan oleh para petani. Ya. Kemudian yang ketiga, kemarau berkepanjangan mengakibatkan masyarakat sulit memperoleh air bersih. Ya. Ini adalah masalah kelangkaan yang dihadapi masyarakat. Pertanyaannya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut adalah, nah jadi apa yang harus dilakukan nih? Nah kalau dilihat dari sini, 1, 2, 3 ini semuanya masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan yang terjadi akibat kelalaian manusia dalam mengelola alam ya. Misalnya pencemaran air sungai berarti kelalaian manusia dalam membuang limbah tanpa disaring lagi ya limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan ya. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan oleh petani yang tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, jadi ini yang jawabannya lebih tepat adalah yang C, menjaga kelestarian alam dan penegakan undang-undang atas kerusakan alam sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi di masa yang akan datang ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang C. Ya. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini yang berkaitan dengan sebentar. Kita baca soalnya ya. Perusahaan Samudra memiliki cabang perusahaan di 2 negara. Ya, ini sistem ekonomi ya. Berarti berkaitan dengan sistem ekonomi. Di negara A, perusahaan sangat terbatas menguasai dan mengelola faktor produksi dalam mengembangkan keuntungan usaha sehingga perusahaan tidak dapat berkembang. Jadi ada 2 negara nih. Negara A dan negara B. Dia punya usaha di 2 negara. Negara A ini sepertinya negara yang menganut sistem terpusat ya, atau komando ya, terpusat atau terpimpin ya, di mana ciri-cirinya perusahaan atau swasta sangat terbatas menguasai dan mengelola faktor produksi ya. Kemudian di negara B, persaingan antara perusahaan sangat nyata dalam menguasai pasar sebab pemerintah membuka kesempatan sebesar-besarnya dalam menguasai dan mengelola faktor produksi. Nah, kalau dilihat dari situ, dari kalimat itu, ini adalah ekonomi pasar ya, sistem ekonomi pasar. Jadi perusahaan Samudra memiliki perusahaan di 2 sistem pemerintahan yang berbeda. Pertanyaannya, dari ilustrasi di atas, upaya yang dilakukan oleh perusahaan Samudra dalam meningkatkan usaha adalah
Ya, dari sini kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, yaitu melakukan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk. Ya, karena jawaban yang lainnya kurang tepat ya kalau kita pilih ya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah nomor 5 yang A ya. Jawabannya adalah yang option A.